Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan membawakan materi yang berjudul makhluk hidup dan lingkungannya. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Syafiz, yang kedua ada Neviana Nurmadani, yang ketiga ada Adinda Sari, yang keempat ada Melania Rahayu, dan yang kelima ada Wanda Anissa Nurcahyani. Langsung saja kita ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sari. Saya di sini akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Peran lingkungan terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum, serta kebutuhan lainnya dari sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup. Dan kekayaan alam sebagai sumber pertama terpenting dalam pemenuhan berbagai kebutuhan. Lingkungan hidup juga sangat berpengaruh dan berperan penting bagi kelangsungan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa peran lingkungan bagi makhluk hidup. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Keempat, lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Yang kelima, lingkungan sebagai sarana edukasi. Dan yang terakhir, lingkungan sebagai sumber kekayaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. 1. Konsep ekosistem. Konsep ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Ekosistem merupakan salah satu bidang kajian yang dipelajari dalam cabang biologi, yaitu ekologi. Ekologi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logi yang berarti ilmu, yang dimana dua kata tersebut berasal dari kata logikos yang artinya masuk akal. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup lain dengan lingkungannya. Dua komponen ekosistem terdiri dari dua, yaitu 1. Biotik meliputi komunitas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Abiotik meliputi benda-benda tak hidup, contohnya suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, garam-garam mineral, tanah, topografi, dan lain-lain. 3. Satuan-satuan ekosistem. Satuan ekosistem terdiri dari 1. Individu, 2. Populasi, 3. Komunitas, dan 4. Ekosistem. 4. Simbiosis. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologi jangka panjang dan dekat dengan dua organisme biologis yang berbeda. Beberapa bentuk simbiosis yaitu 1. Parasitisme, yaitu di mana pihak satu mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Contohnya, tanaman benalu mendapatkan sari-sari makanan dengan inangnya diambil dari makanannya. 2. Mutualisme, yaitu sesama kedua makhluk hidup yang sama-sama saling diuntungkan. Contohnya burung jalak mendapatkan makanan dan kerbau dimakan kutunya. 3. Komensalisme, yaitu pihak yang satu mendapatkan keuntungan, tetapi pihak yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, penyu dengan ramora. 4. Amensalisme, yaitu di mana pihak yang satu dirugikan dan pihak yang lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya, pohon walnut dengan tumbuhan lainnya tidak dapat hidup karena pohon walnut menghasilkan senyawa alelopati. 5. Kompetisi, yaitu di mana kedua belah pihak saling dirugikan. Contohnya, persaingan antara para singa jantan dalam memperebutkan wilayah atau pasangan. 6. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.
Ada beberapa macam interaksi. Yang pertama yaitu interaksi antar individu membentuk populasi. Kedua, interaksi antar populasi membentuk komunitas. Tiga, interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. B. Keterkaitan kegiatan manusia terhadap kerusakan dan pelestarian lingkungan. 1. Pembangunan perumahan yang tidak terencana. 2. Penebangan pohon dan pembakaran hutan. 3. Penambangan pasir di laut. 4. Polusi. 5. Perpindahan penduduk. 6. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. 7. Eksploitasi sumber daya laut. 8. Penggunaan kendaraan bermotor. 9. Perburuan liar. 10. Kerusakan terumbu karang. 11. Pembangunan industri. 12. Pembuangan limbah dan sampah sembarangan. Pelestarian lingkungan yaitu ada 2. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Beberapa caranya yaitu melakukan reboisasi, menghindarkan kebakaran hutan, dan melakukan tebang pilih. Yang kedua, pelestarian jenis spesies dan habitat. Dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, pelestarian secara in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Yang kedua, pelestarian secara ex situ, yaitu yang dilakukan di luar habitat asli dengan cara memindahkan flora dan fauna dari habitat aslinya. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.